Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, peserta didik baru SMP Negeri 3 Karanganyar. Selamat ya, kalian sudah sah menjadi peserta didik SMP Negeri 3 Karanganyar, bergabung ke dalam keluarga besar SMP Negeri 3 Karanganyar. Melalui MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Saya biasa dipanggil Bu Tati. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Itu artinya sebagian dari kalian akan bertemu Bu Tati ya, tapi tidak di kelas karena kita belum diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Kenapa bisa begitu? Karena sampai saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Apa ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pandemi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit secara serempak di mana-mana dan meliputi geografi yang luas. Ada 3 kategori umum suatu virus atau penyakit dikatakan sebagai pandemi. Pertama, bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, penularan dari orang ke orang itu berlangsung tak terkontrol, terus berlanjut. Dan yang ketiga, telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Dan virus corona ini oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Dan masih berlanjut sampai hari ini ya, bulan Juli 2021. Itu artinya sudah 1 tahun 4 bulan kita berada pada masa pandemi ini. Apakah sebenarnya virus corona itu sangat menakutkan? Pada umumnya, virus corona menyebabkan gejala yang ringan sampai sedang seperti demam, batuk, dan itu bisa sembuh sendiri selama beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang beresiko tinggi seperti orang tua, kemudian orang yang mempunyai masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes, maka virus corona ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nah, itulah mengapa kita mesti tahu beberapa hal berikut. Bagaimana sih virus corona menyebar? Virus corona bisa menyebar lewat percikan air liur, mungkin lewat batuk atau bersin. Yang kedua, ketika kita menyentuh tangan atau wajah orang yang sudah terjangkit. Yang ketiga, ketika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah tangan kita menyentuh barang-barang yang sudah terkena virus corona. Dan yang terakhir, bisa melalui feses walaupun ini jarang terjadi. Lalu seperti apa gejala jika kita terinfeksi virus corona? Gejalanya mulai dari hidung yang beringus, sakit kepala, batuk, kemudian sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Dan jika gejalanya sudah sedikit bertambah parah, batuknya bisa berlendir, kemudian sesak napas itu bersamaan dengan nyeri dada saat kita bernapas atau saat batuk. Lalu kita harus bagaimana ya menghadapi pandemi virus corona ini? Ada namanya 5M. Apa saja 5M itu? Apa sih 5M itu? 5M adalah istilah untuk pedoman dan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan virus corona. M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil maksimal, cuci tangan minimal 20 detik ketika sebelum masak, sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin.
M yang kedua adalah memakai masker, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Masker itu wajib ya, ingat jargonnya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Kalau tidak ada kepentingan mendesak, ya sudah, di rumah saja, stay at home. Demikian tadi sedikit paparan tentang pandemi COVID-19 dan protokol kesehatan 5M. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan jangan lupa jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker sebagai wujud tanggung jawab kita untuk mencegah dan kontribusi usaha untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.